Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini ada sukacita, ada damai sejahtera, sehingga kita senantiasa mengawali hari kita dengan penuh sukacita. Biarlah kasih Kristus menyertai kita dari hari lepas hari. Bapak Ibu, di pagi ini kita akan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu semua dengan tema kaya di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-34. Di situ Tuhan Yesus mengajarkan bahwa harta yang dikumpulkan di bumi akan rusak oleh ngengat, karat dan pencuri, sedangkan harta yang dikumpulkan di surga akan aman. Bapak Ibu, kekayaan bukanlah tujuan hidup. Kekayaan itu adalah hadiah yang diterima setelah mencapai tujuan utama, yaitu mencari kerajaan surga dan kebenarannya. Bapak Ibu, harta adalah titipan daripada Tuhan. Harta adalah kekayaan, adalah titipan dari Tuhan yang harus digunakan untuk menemukan jalan Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan berikan. Dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang 1 sampai ayatnya yang ke-10, di situ Tuhan mengajarkan bahwa kita harus menghormati Tuhan dengan harta dan tubuh kita. Mari kita bersikap lurus terhadap apa yang Tuhan percayakan terhadap uang. Jika seseorang bersikap lurus terhadap uang, maka hal tersebut akan membantu untuk meluruskan kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Kekayaan jasmani dan kekayaan rohani Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan kita menjadi orang-orang yang dipilih Allah untuk dipercayakan, menjadi pengelola yang Tuhan percayakan. Dan Bapak Ibu harus tahu, kita ini bukan pemilik, kita ini pengelola, Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu, kita harus belajar untuk kita mencari hal-hal yang kekal, kekayaan yang kekal. Kita lihat bersama dalam Pengkhotbah 5 ayatnya yang ke-12. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Apa yang menjadi tujuan hidup saudara dan saya? Apakah mengumpulkan harta sebanyak-banyak selama kita hidup di dunia? Jika seseorang sudah memiliki kekayaan yang melimpah, berbahagialah kehidupannya. Salomo, Bapak Ibu, kita lihat dia seorang raja yang sangat terkenal, dan dengan hikmat kekayaan yang melimpah menyatakan bahwa kekayaan duniawi itu adalah kesia-siaan. Ternyata memiliki kekayaan tidak dengan serta-merta membuat seseorang itu dia hidup dalam kebahagiaan. Salomo berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia, Bapak Ibu. Dalam nats ini, Bapak Ibu, ini menegaskan bahwa kekayaan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Orang kaya selalu tidak otomatis dia punya hidup tuh tenang, Bapak Ibu. Tidur pun tidak nyenyak, Bapak Ibu. Sebab mereka selalu memikirkan mereka punya kekayaan. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Alkitab. Karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada, Bapak Ibu. Firman tidak akan pernah berhenti untuk mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa orang-orang yang mengejar perkenanan Tuhan itu adalah orang-orang yang kaya di mata Tuhan. Mari kita berharap dan hati kita hanya mengejar kekayaan yang kekal. Mari kekayaan yang kekal yaitu yang Tuhan janjikan, yaitu langit baru, bumi baru, Bapak Ibu. Jika Tuhan mempercayakan kita harta di dunia ini, mari kita pakai itu untuk mempermuliakan Tuhan, bukan untuk kesombongan. Malah kalau kita pergunakan itu untuk hal duniawi, untuk kesombongan, ujung-ujungnya kita akan hancur, kita akan binasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, hidup ini tidak tergantung dengan kekayaan yang kita miliki, namun tergantung pada Tuhan yang menciptakan kita. Mari untuk setiap orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, mari mencintai
hidup yang Tuhan percayakan pada kita sampai saat ini, hidup ini singkat. Mari berikan makna yang bermakna, yang benar di hadapan Tuhan, sehingga hari-hari kita dipenuhi dan diberkati oleh karya Tuhan yang luar biasa, diberkati dengan pekerjaan Tuhan yang sungguh hebat. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Carilah kekayaan yang kekal, karena harta kekal itu yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati perjalanan kita. Immanuel.